Terima kasih paparan dari kamu ini sangat bagus, tetapi yang saya inginkan kamu harus memberikan sebuah pertanyaan kepada saya bahwasan menurut kamu agama Kristen itu tidak logis, poinnya di sini ataupun di situ. Nah, nanti sebentar kamu bertanya. Tetapi saya ingin menjawab ataupun sekaligus untuk mengkontratek paparan-paparan kamu ya. Ajaran yang paling logis adalah ajaran Alkitab. Ajaran yang paling logis adalah ajaran bapak-bapak gereja, ajaran gereja, dan ajaran Kristen itu adalah ajaran paling logis. Ajaran Kristen, ajaran bapak-bapak gereja, dan ajaran gereja itu semuanya bersumber dari Alkitab. Nah, logis begini ya, Yesus yaitu dalam keadaan sebagai manusia ataupun Tuhan dalam keadaan sebagai manusia yang disebut dengan Yesus, dia ketika dalam konteks pengajaran kepada Bani Israel ataupun murid-muridnya, dia memberikan jaminan-jaminan keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Apa yang dia katakan kepada murid-murid dari Yohanes 11 ayat 25? Jikalau kamu mengikuti perintahku, kamu tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika dia memberikan sebuah jaminan hidup yang kekal ini, artinya dia harus menunjukkan sebuah teladan kepada manusia, supaya manusia yang punya akal ini akan mempercayai tentang apa yang dia jamin. Nah, teladan apa yang sudah dia tunjukkan ketika Tuhan yang goib, yang tidak bisa dijangkau oleh secara kasat mata, yang tidak bisa dilihat, itu telah menjadi manusia. Ketika dalam keadaan sebagai manusia, apa yang dia praktekkan di situ? Apa yang dia tunjukkan di situ? Apa yang dia memberikan satu pembuktian di situ supaya manusia yang mengikuti ajarannya ini meyakini bahwasan janji-janjinya itu tidak berbohong. Ternyata kita menemukan ayat-ayat di dalam Alkitab dan juga kita menemukan realitas historisnya bahwasan ketika Yesus memberikan sebuah jaminan tentang keselamatan, dia memberikan sebuah analogi ataupun teladan. Dia memberikan dirinya untuk dibunuh dia memberikan dirinya untuk dibunuh dan dia mati. Setelah dia mati, dia memberikan sebuah teladan pada hari ketiga ia bangkit. Setelah pada hari ketiga ia bangkit, dia memberikan lagi sebuah teladan. Dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 orang Israel. Jadi inilah dia memberikan sebuah contoh bahwasan jika kamu mengikuti perintahku, kamu akan mati tetapi kamu akan bangkit dan kamu akan diangkat ke surga. Nah, inilah sebuah jaminan yang konkret, sebuah ajaran sangat logis. Inilah Kristen. Tetapi di dalam ajaranmu, ajaran Islam, Muhammad sebagai tokoh sentral menjamin keselamatan tentang orang-orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau tidak memberikan sebuah teladan ataupun contoh ataupun analogi yang tepat. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Muhammad, barang siapa yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi Muhammad sebagai pemberita firman Tuhan kepada kalian saja tidak memberikan sebuah contoh yang tepat mengenai jaminan keselamatan. Muhammad sekarang keberadaannya tidak diketahui. Dia masih di dalam kuburan. Apakah dia sudah di surga? Tidak ada. Bagaimana seseorang yang masuk ke dalam kuburan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, lalu mau memberi jaminan keselamatan kepada orang yang masih hidup? Maka saya sudah katakan kepada kalian dari kemarin, gunakanlah akal berpikir kalian, kerangka berpikir kalian itu harus diperbaiki supaya apa? Supaya ketika ada orang yang menawarkan keselamatan itu harus memberikan sebuah contoh supaya kalian itu tidak ragu. Oke, saya potong bisa? Ini saya potong bisa. Belum selesai kali. Enggak, saya boleh potong nggak? Jangan potong-potong. Jangan potong-potong, pakai adab nanti. Jangan, biarin si Pucul. Saya lanjut sedikit lagi aja, sabar aja Neng cantik sabar lagi ya. Jadi ajaran logis, ajaran yang sangat logis itu adalah ketika seseorang memberikan sebuah jaminan keselamatan itu, langsung dia memberikan sebuah analogi, contoh. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Yesus.
manusia itu akan mati. Setelah mati, Yesus bangkit daripada orang mati pada hari ketiga. Setelah dia bangkit, dia terangkat ke surga. Itulah sebuah contoh keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, bahwasan kelak nanti di hari penghakiman nanti, kamu akan mengikut seperti apa yang saya lakukan ini. Kamu akan hidup kekal dan akan terangkat ke surga. Tetapi Muhammad sebagai tokoh sentral tidak bisa memberikan sebuah analogi yang tepat kepada kalian. Beliau boleh saja mewartakan tentang Al-Quran kepada kalian, mengatakan tentang keselamatan di akhirat, tetapi pada kenyataan beliau tidak diketahui di mana keberadaannya. Artinya ini bukanlah ajaran yang sangat logis. Kristen ada yang ajaran sangat logis, maka itu saya mengajak kalian untuk memperbaiki kerangka berpikir supaya apa? Supaya kelak nanti kalian akan diselamatkan seperti Yesus terangkat ke surga. Amin, haleluya. Jangan main-main dengan saya hantam kalian. Baik teman-teman, tadi ada masalah kendala di handset saya. Saya udah coba. Ada yang mau nambahin jawaban meme bos? Halo? Baik. Suara saya kedengaran kah meme bos? Meme? Waduh. Masih rusak ya? Lanjut aja. Masih rusak gak sih suara ini? Ya, kalau aman-aman nggak ini suara saya? Suaranya kedengaran kah? Suara saya dari tadi saya masalah di suara. Iya bang, memang jadi. Aduh. Ada teman-teman gimana suara saya? Aman. Ada yang mau nambahin dari meme bos? Tidak ada ya? Aman, cuma nampaknya abang. Gimana? Aduh, susah banget ya suara ini ya. Abang soalnya lagi di luar nih, ada banyak suara kendaraan bang. Iya. Ini siapa Rinjani? Ada teman-teman yang mau nambahin dari meme bos atau bagaimana? Baik, saya akan tambahkan pertanyaan meme bos. Berkali-kali saya katakan bahwa ketika kelogikan daripada agama itu patut diperbincangkan, patut dipertanyakan, jelas yang seperti mana maksud saya sebelumnya, bahwa di dalam parameter yang kau kenal ada parameter imanmu adalah Bible itu sendiri. Mengapa itu menjadi acuanmu sementara imanmu tidak bergerak dan tidak menjawab apapun satupun yang terpaparkan di dalammu? Bagaimana engkau menyatakan Yesus itu sebagai adalah Tuhan daripada dasarmu? Karena apa? Begitu banyak ayat-ayat di Bible mengatakan Yesus itu sebagai utusan di dalam Yohanes 17:3, bahwa mengenal hidup yang kekal itu yaitu mengenal satu-satunya Dia yang mengutus aku dan mengenal satu-satunya Yesus Kristus yang kau utus. Nah, jadi di sini juga jelas begitu banyak ayat-ayat mengatakan dia adalah kepribadian utusan, kepribadian yang menyampaikan firman. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kesampaikan kepada mereka. Nah, ini bukti kedua. Jadi tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa dia Yesus adalah utusan. Pertanyaan bagimu meme, sekali lagi engkau tegaskan, siratkan dalam paparan Bible di mana dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Tentu akan bertabrakan ketika Yesus itu mengatakan fatwanya, dikatakan di sini. Di dalam Lukas 13 dia mengatakan dia untuk melarang untuk menyebut dirinya adalah Tuhan. Kemudian di dalam Lukas 16:12 di situ mengatakan itu adalah wajib sembah Allah itu. Dan di dalam Markus 12:29 Tuhan dan Allah itu sama. Kemudian ya di dalam Matius 7:21-33 di situ dikatakan Yesus mengatakan larang untuk menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sesuatu yang kamu paparkan tadi tidak ada berkesinambungan logiknya untuk memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah ini tidak bertabrakan dengan apa yang kamu dasari? Apakah ini tidak bertabrakan apa dengan yang kayak gini? Apakah ini tidak bertabrakan dengan apa yang kamu sebut dengan nama sosok yang mulia itu sehingga engkau menjadikan dia adalah sosok Tuhan? Tentu akan bertabrakan. Karena apa? Sejatinya engkau tidak akan mengamalkan Bible itu sebagai parameter dan sebagai landasan imanmu untuk dijadikan konsep agamamu. Jadi agama apa dan parameter apa yang bisa dijadikan dan bisa dikatakan termasukkan bahwa agama itu adalah agama yang logis?
Jadi tolong, Benar. kalau ketika engkau membicarakan membawakan satu fatwa, tentu harus berdasarkan parameter Bible-mu itu. Jadi agar Meme lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi untuk memahami. Tapi berbeda ketika engkau membandingkan namanya konsep keagamaan kepada Islam. Islam sudah jelas bagaimana prinsip dalam ketuhanannya. Kami tidak berbelit-belit, kami mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya, sebagai zat yang betul-betul Maha Kuasa dan Maha Esa. Itu terbentuk. Bagaimana kita memahami Allah itu? Ya dengan segala ciptaannya, dengan segala apa yang telah diciptakannya. Melewat napasmu, melewat rohmu, melewat dirimu yang hidup. Itu berkat apa? Tentu ada sosok yang mengatur segala namanya ketika engkau hidup, mengatur detak jantungmu, mengatur namanya segala ruang gerakmu. Itu oleh siapa? Karunia Allah. Nah, ini yang menjadi landasan yang sangat logis, Meme. Tetapi ketika kamu menuhankan satu ciptaan Tuhan dan dianggap jadi konsep kemanusiaan dan dianggap konsep kemanusiaan itu kemudian didudukan. Oke, terima kasih. Kalau begitu giliran saya lagi ya. Kau tidak berakal. Aku juga Yang pengen kamu nambahin dikit, yakin itu Bang. adalah bagian akal, itu tidak Meme. menjadi kamu sebagai tidak berakal. Halo. Demikian ya. Aku juga Lanjut, pengen Meme. aku juga pengen nambahin dikit, Bang Mehmet. Aku pengen nambahin dikit. Silakan. Silakan, saya tunggu, silakan. Ini Yohanes 1000 ini orang. di Kalau bisa 1000 orang lawan saya, silakan. ini coba baca di Yohanes 20:17. Kan itu bukti Yesus bukan Tuhan kan? Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8:54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allah kulah yang memuliakanku. Itu menandakan Yesus bukan Tuhan, Bang. Oke, segitu doang. Giliran saya lagi ya. Iya. Pasang kalian. Ya, oke, terima kasih. Sebelum saya memaparkan, saya ingin menyapa sahabat lama saya yaitu Pak Angon. Selamat sore, Pak Angon. Izinkan saya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meme, Oke, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Uti, host. Lanjut ya. Sok. Izin. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya memetik sebuah poin yang disampaikan oleh Theodor tadi. Beliau mengatakan bahwasan logis parameter apa yang ingin kamu buktikan kepada kami. Kamu dengar baik-baik ya. Logis parameter yang ingin kami buktikan kepada kamu adalah pembuktian Tuhan itu yang akan kami tunjukkan kepada kamu. Paham? Saya ulang sekali lagi ya. Pembuktian Tuhan itulah yang akan kami pertontonkan kepada kamu dan akan kami tunjukkan kepada kamu. Karena orang Kristen itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai intelektual yang sangat tinggi. Jadi ketika dia beragama, dia membuktikan pembuktian yang sangat akurat. Itu yang kami butuhkan. Pertama, pembuktian apa yang harus kami jelaskan kepada kamu, Theodor? Pertama, ketika Tuhan mengklaim dirinya sebagai Maha Kuasa, kemahakuasaan itu harus dia buktikan. Sudah saya analogikan tadi, ketika seseorang mengaku dirinya sebagai pemain bola yang hebat, dia harus bisa membuktikan di depan orang bahwasan dia bisa bermain bola. Tetapi kalau seseorang mengaku dia bisa bermain bola, tetapi kalau dia tidak bisa membuktikan di depan orang, artinya orang tersebut adalah seorang penipu. Tetapi tidak untuk Tuhan kami. Ketika dia mengklaim dirinya sebagai Maha Kuasa, maka dia bisa menjadi awan ataupun api dan bisa menjadi manusia dan disaksikan oleh banyak orang. Maka ketika dia dalam keadaan sebagai manusia, manusia tersebut ragu-ragu tentang dia, maka apa yang disampaikan kepada mereka? Mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Ketika Tuhan dalam keadaan sebagai manusia, apa kata Yesus kepada mereka? Mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Jadi bentuk pembuktian inilah yang ingin kami paparkan kepada kalian, yang ingin kami tawarkan keselamatan kepada kalian, bahwasan mengimani sebuah agama ataupun sebuah ajaran itu harus menggunakan akal dan logika kita. Kerangka berpikir manusia itu harus diperbaiki supaya apa? Supaya tidak salah mengimani ajaran-ajaran yang saya katakan bahwasan mungkin hasil imajinasi manusia. Jadi yang saya tawarkan kepada kalian di sini bahwasan tuntutan dari kami adalah sebuah pembuktian.
Ketika Yesus menjamin keselamatan, apa yang harus dia tunjukkan? Dia memberikan contoh tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang terangkatnya ke surga. Asumsi. Itu, kok asumsi? Ini udah mulai nggak enak ini, mulai kata-kata asumsi ini. Saya lanjutkan Ya, lagi, lanjut, jangan sakit hati. lanjut, Bos sedang, lanjut. jangan sakit hati. Meme Bos sedang Lanjut, memberitakan lanjut. Injil. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi salah satu bentuk pembuktian itulah yang dibutuhkan manusia yang punya akal. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui dirinya sebagai Maha Kuasa, tetapi satu pun tidak ada yang dia bisa buktikan ketika di zaman Muhammad yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Artinya klaim-klaim seperti ini belum bisa diuji kebenarannya. Lalu kamu mengatakan, kapan Yesus itu mengaku Tuhan? Bro, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan saja, dia lebih hebat daripada Tuhanmu. Apa lebih hebatnya Yesus? Yesus bisa menghidupkan orang mati, disaksikan oleh banyak orang. Yesus jalan di atas laut, disaksikan oleh banyak orang. Dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak pernah mengakunya diri sebagai Tuhan saja, dia lebih hebat daripada Tuhanmu. Tuhanmu mengaku Maha Kuasa yang kamu anggap sebagai logis itu, apa yang sudah bisa dia buktikan di banyak orang? Coba, secara generalisasi apa yang sudah bisa dibuktikan Tuhanmu kepada manusia pada Bang, zaman itu? Nabi Adam lebih hebat juga, Bang. Dia tercipta sama ini. Berarti Nabi Adam lebih hebat daripada Yesus. Tuhanmu. Nabi Adam itu ketika melakukan mukjizat disaksikan Adam oleh lebih banyak hebat daripada orang. Yesus. Jangan kau Nabi potong, Adam jangan kau ini lawan. enggak ada Habis ini. kau. Makanya jangan kau lawan. Pakai asumsi aja, Bang. Gue mau tanya sama Mehmet. Bang, begini, Bang Mehmet, gue mau bertanya, gimana tuh Yesus mengklaim dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan? Jangan pakai asumsi. Kabaran kau belum Jangan pakai habis, asumsi. kau potong-potong kau. Lanjut. Lanjut apa? Nah, itulah hebatnya Kamu tanya ke Bang humanitas. Mehmet, bisa? Halo, gue mau tanya dikit nih. Gue mau bertanya sama Bang Mehmet. Aduh, Di mana itulah hebatnya Yesus humanitas, mengaku ya. mengklaim dirinya? Namanya diturunin, Bunda. Sudah kabur bang. Bunda diturunin ya? Itu pakai asumsi aja tuh, penjelasan sesuai dengan Asumsi aja ini. doang dari tadi. Asumsi doang aja itu. Capek dengernya. Kalau Itu mau ada mau suara nyesat aku nggak? umat. Ya, dia Turun apa barusan kan diturunin, menganalogikan sebagai Allah Subhanahu wa Taala ya. Padahal di sini dalam Matius 4:10 Baik, kau Memek, akan menyembah saya jawab Tuhan pertanyaanmu. Allahmu dan hanya Ya, kepadamu kabur lah tuh, Memetnya engkau kabur. berbakti. Jadi gini ya Memek ya, Memek bos. Lah mana orangnya? Orangnya kabur, Bang. Aku tanya makanya. Padahal ya Bang Tapi ya, di saya dalam kepahaman mereka barusan pun ada kok Yesus tadi. mengatakan Nah, Allah itu kebanyakan asumsi aja, itu dia. Diturunin apa diturun sendiri sih? Mana teman-teman? kabur? Kenapa kabur dia? Dia cuma modal ngotot aja dia itu ngomongnya. Walaupun saya Nggak apa-apa sama dia udah kalau dia modal Iya. ngotot dia. Cek. Walaupun saya ngotot. Dia bilang mati doang. Teman-teman, boleh saya bicara mungkin mewakili teman-teman ya. Ada 275. Yang kita sasar bukan cuma Meme sendiri, tapi 275 itu adalah orang yang manusia yang punya telinga dan mereka pun mungkin sepemikiran dengan Meme. Boleh ya, Utina ya? Baik. Ya, silakan. Silakan. Jadi, baik. Maaf, Terima kasih. Mangon, saya lagi di luar ini. Lanjut. Oh iya, makasih. Kalau bisa kasih kesempatan yang lain untuk jadi moderator, Uti. Jadi kalau ada apa-apa, antum bisa tanpa ini ngerepotin. Ya. Untuk Meme dan Pertanyaannya seperti itu. Dan saya yakini bahwa tidak ada yang sempurna di dalam pekerjaan manusia. Apalagi ketika dia ingin mengetahui apa yang difirmankan Tuhan, kehendak Allah. Jadi saya mengacu kembali kepada 2 Injil tadi, atau 1 Injil 1 kitab Al-Quran. Di Al-Quran juga sama. Saya tahu bahwa ada rum-rum Kristen yang bongkar hadis-hadis, dan saya nggak percaya kalau yang mana bertentangan dengan logika manusia itu pasti datangnya bukan dari Allah. Tapi ada hadisnya, nah itu nggak tahu kita nggak tahu. Kan saya tadi di depan sampaikan bahwa banyak hadis-hadis palsu, banyak kitab-kitab palsu selama berabad-abad ini. Lah inilah. Lalu bagaimana kita melangkah di dalam kehidupan sehari-hari, Pak Alek? Oleh karena itu saya tidak ingin meyakinkan ya saudaraku yang muslim ya, tapi saya sangat menghargai. Tadi saya katakan bahwa kalau saya diberi tangan kanan dan kiri, saya tidak mau memilih mana yang harus saya potong. Ya. Kembali lagi, keyakinan saya adalah mungkin di dalam Islam bahasanya lain.
bahasanya lain. Tapi mohon jangan diperdebatkan. Di dalam kekristenan dipercaya adanya Roh Kudus. Saya membaca satu Injil, satu paragraf, misalkan 2 atau 3 halaman. Anak saya membaca sama, 1 halaman atau 2 halaman sama. Istri saya membaca halaman yang sama, paragraf yang sama, perikop yang sama, akan mendapatkan pesan Tuhan yang berbeda. Itulah Injil. Lah, hal yang demikian ingin saya sampaikan. Sampai sejauh mana kita bisa mengerti secara 100% kehendak Allah. Kita boleh berdiskusi, sahabatku. Percayalah, 10 dari teman Pak Alek, sahabat Pak Alek, 9 Muslim. 90%. Saya sangat menghargai dan mengasihi mereka. Itu aja pesan saya di room-room ini. Ayo, kita kembali. Ketika Bapak tidak mengimani Kristen, Bapak mencoba mengaduk-aduk Alkitab, yang ada disesatkan. Bukan gitu Pak, ini sedang membahas data, Bentar. Saya lanjutkan ya. Data. Lah, kembali lagi selalu disampaikan bahwa data. Lah, kan tadi saya sudah bilang belasan hadis palsu, belasan Injil palsu. Kita hidup di zaman tahun 2000. 20 abad sudah berlalu. Kalau Islam itu sudah 14 abad ya, kalau saya nggak salah ya. 14-15 abad. Nah, makanya hati-hati. Tadi ingin saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa mengerti kebenaran daripada kehendak Allah. Sekali lagi, di dalam kekristenan ada yang juga, mengenal Roh Kudus ya. Kalau di Islam apa saya nggak tahu ya. Tapi yakin ada baik, saya. Pak. Waduh, Ya, baik. demikian. Terima kasih. Dari apa yang Bapak sampaikan, seharusnya ketika Bapak menggunakan Bible dari LAI, tetapi di satu sisi Bapak menentang informasi sejarah yang disampaikan oleh LAI lagi, berarti Bapak standar ganda. Itu. Kedua, Anda tadi membandingkan tentang adanya Injil dan juga hadis-hadis palsu. Pak, hadis-hadis palsu apalagi doib, itu ada yang menggunakan dari adanya isnad atau rantai para perawi. Sedangkan di dalam Injil tidak sama sekali, itu hanya bersumber dari katanya yang bahkan diklaim bahwa posisi dari adanya kitab-kitab yang ada, khususnya dari PB, itu berasal dari para murid-muridnya. Yang ketiga, apa yang Anda sampaikan tidak berbasis data, hanya berargumentasi dalam cakupan yaitu dogmatis. Dan itu yang tadi Anda contohkan ketika Anda membaca Bible, Anda dengan istri Anda memiliki pemahaman yang beda dalam konteks karismatik dan pentakosta. Ternyata pemahaman bahwa Roh Kudus itu memberikan pemahaman tentang Bible itu telah terbantahkan oleh Bapak. Karena kalau memang Roh Kudus itu bisa mampu memberikan pemahaman dari apa yang dibaca khususnya dari pihak Protestan tanpa adanya yaitu posisi dari magisterium maupun tradisi, otomatis posisinya sama penafsirannya, tetapi pada kenyataannya Pak Alek di berbeda-beda. mute dulu Pak Alek, nanti pas bicara buka mic biar nggak noise. Tapi pada kenyataannya berbeda-beda. Artinya hanya bisa dikatakan omong kosong bahwa posisi Kristen berargumentasi bahwa siapapun yang sebelum membaca Bible dia harus berdoa ini dan itu, nanti akan mendapatkan hikmah. Buktinya Bapak dengan istri Bapak berbeda, tapi dalam satu ayat. Itu yang terjadi. Pak, ketika kita membahas sejarah, saran saya, bantahlah apa yang kami kemukakan berdasarkan sejarah. Jika selama Bapak tidak sama sekali memberikan sanggahan, berargumentasi berdasarkan data, maka bisa dikatakan Bapak di sini sedang berasumsi plus dogmatis. Itu yang terjadi. Silakan yang lain. Ya, izin dikit ya, izin ya Pak Alek. Makasih Pak Mas Parudin. Saya berkali-kali mengutip dari kekristenan sendiri. Pendeta Yakob Sulistyo berkata begini, setiap kali pendeta, jemaat, doktor, profesor dari Kristen diskusi dengan Muslim tentang konsep ketuhanan, apapun itu, selalu kalah, ngotot, marah-marah, bahkan cenderung arogan. Sebabnya apa? Sebabnya bersumber dari terjemahan yang salah.
Nah, kalau sudah terjemahannya salah, ya bagaimana ingin benar? Bagaimana ini menyampaikan kebenaran gitu loh. Nah, ini lagi sumbernya dari LAI yang salah terjemah Pak Alek. Makanya ya mohonlah, kalau ingin diskusi begitu, kejujuran dulu yang diutamakan. Jangan takut koreksi LAI yang banyak kesalahan terjemahan itu. Itu dulu Pak. Nah kalau ini dulu diakui dulu, oh iya ya. Nah, saya rasa Anda akan nyaman menyampaikan argumentasi Anda dalam sepanjang berjalannya diskusi itu. Tapi kalau Anda masih berpatokan sama LAI, Anda akan kesulitan. Contoh misalnya ya, di sana ada huruf besar semua. Ada huruf A-nya awalnya saja besar. Nah, bagaimana ini mau diakal-akalin gitu? Bahkan nabrak koridor bagaimana kita berbahasa Indonesia dengan baik gitu. Itu aja dulu Pak Alek, nggak usah masuk ke materi dulu. Saya minta kejujuran saja dulu bahwa oh iya ya benar juga ya. Udah dijelaskan Mas Farudin tadi. Ini apa sih masuk Leidecker ini gitu dan seterusnya gitu loh Pak Alek. Itu aja sih dari saya Pak Alek. Semua kedepannya lebih baik. Oke. Kebetulan Bro Kita kasih kesempatan Pak Laban ya. Pak Alek, maaf kasih kesempatan Pak Laban untuk menyampaikan biar beliau tidak ketiduran. Silakan nanti disambung. Ya kebetulan ada Bro akademik ya yang punya data tentang histori penerjemahan ya. Tadi saya lihat ada di situ nama Leidecker. Saya mau tanya Pak, ya, kebetulan Bapak pasti punya informasi tentang penerjemahan tentang Tuhan itu katanya dulu ya. Saya baca di informasi bahwa sebelumnya katanya kata Tuhan itu tidak ada dalam tata bahasa Melayu, yang ada adalah Tuhan. Nah oleh Leidecker, nah ketika proses penerjemahan Tuhan kepada Tuhan itu, dia selalu terucap Tuhan, selalu terselip di tengah H. Setiap dia membaca Tuhan terselip H di tengahnya, jadi Tuhan. Nah selanjutnya Tuhan yang sebelumnya di Bible yang lama, versi lama, berubah menjadi Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah lagi. Karena masalahnya apa? Masalahnya adalah ternyata konsep Tuhan atau pengertian Tuhan di umat muslim itu berbeda. Nah, terjadi perdebatan. Mungkin Pak Bro akademik izin Pak Laban, saya tambahin. Begini Pak Laban. Kalau masalah Leidecker Tuhan diganti menjadi selipkan H menjadi Tuhan, memang nggak dikenal bahasa Melayu kuno dan seterusnya. Tapi itu nggak ada problem buat kita. Itu intern mereka. Misalnya Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nggak apa-apa. Itu istilah mereka. No problem. Yang problem adalah kata Tuhan ini atau Theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Nggak. Ini yang problem. Oh ya. Ya, dia mau kurios kek, dia mau teos kek, itu intern mereka, no problem. Mari kita diskusikan. Tapi ini yang problem bersinggungan dengan Islam. Karena memang udah dibakukan juga dari Leidecker penyisian kata H itu tadinya candaan oleh Purwadarminta, akhirnya dibakukan kan di EYD Tuhan yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Kita orang Islam pinter, paham Tuhan itu siapa? Banyak Tuhan dulu. Ya. Hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, Allah, kan begitu. Nah mereka ini mengalami kesulitan antara proper name dengan generic name. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Baik. Sebentar Pak Laban, saya jawab, jangan terlalu kepanjangan posisinya. Sebentar di saya azan ya. Saya off dulu, dalam arti kata saya akan diam. Di sini azan asar, maaf. Silakan dilanjut teman-teman, saya akan diam dulu di sini dan asal. Baik, terima kasih Ai. Nanti kita giliran. Oke, ya. Bagian siap silakan. Kepada Allah dari Elohim ya, itu pun saya pernah baca informasinya kenapa Lai akhirnya memutuskan menggunakan Allah dalam bahasa Indonesia. Katanya itu cukup sulit jika ada kalimat Allah yang berarti Allahku. Nah, misalnya Elohimku, misalnya diterjemahkan secara asli Elohimku, katanya janggal. Nah, jadi
Akhirnya pihak lain memutuskan lebih bagus, lebih baik dan menerjemahkan Elohim menjadi Allah. Nah, ternyata ini ya berdampak ya bersinggungan dengan pengertian umat Islam. Sebagian Kristen ada juga yang untuk berusaha berubah ya. Kalau di channel YouTube itu siapa namanya itu? Tanpa Ragi, dia tuh tidak menggunakan kata Allah tapi dewa. Dia mengganti dewa. Tapi kurang berterima atau gimana, saya kurang tahu. Nah, tapi walaupun seperti ini seharusnya ya bisa saja dipahami. Oh, Allah yang dimaksud dalam Kristen itu seperti ini rupanya. Nggak bisa Pak Laban, saya potong lagi Pak. Nggak bisa begitu Pak Laban. Ya, kalau ingin menerjemah, terjemahlah mandiri gitu loh. Bukankah selama ini teman-teman Kristen kita lebih dulu? Kalau Anda lebih dulu, kenapa mau ke Islam-Islaman? Katanya Islam datang belakangan. Kan aneh juga kalau Anda dulu terus nyontek yang belakangan. Ini maksudnya apa di Indonesia ini LAI gitu loh. Gitu loh. Anda mau pakai dewa kek, Anda mau pakai teos kek, Anda mau pakai Elohim kek, ya silahkan. Tapi kalau tidak ada akar katanya di Bible, di original teksnya, ya monggo. Nggak usah ke Islam-Islaman. Biar jelas perbedaannya antara Kristen dengan Islam. Gitu loh. Yohanes 1 misalnya ada kata Theos. Ya kenapa diterjemahin menjadi Allah? Kenapa nggak Tuhan? Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Kan cakep tuh. Kenapa jadi pada mulanya Allah menciptakan? Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa nggak roh Yesus aja yang melayang-layang? Kenapa pakai sembahan umat Islam melayang-layang di atas permukaan air? Ini kan menista Pak. Gitu ya, loh. Ya mungkin ya mereka yang punya otoritas lah nantinya untuk merembukan hal ini ya. Sebentar, saya ingin menanggapi tentang hal menista, kemudian ke Islam-Islaman dan lain sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa tadi saya diminta untuk jujur ya. Nah, oleh karena saya mau naik ke sini karena saya sudah berusaha untuk 100% jujur. Ya, tapi mohon izinkan saya menjelaskan bahwa iya, oke. Tentang data ya, data. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kalau kita beradu data, ya saya mengerti sih berapa belas buku, berapa puluh buku atau mungkin ratusan buku untuk data mengadu dengan data. Anda punya data, nanti ada lagi yang lain yang punya data. Oke, terus tentang penyebutan kata Allah. Saya pernah sih mendengar, cuman saya lupa tahun berapa, bahwa Allah itu Allah atau Allah itu pengertiannya sama atau tidak, monggo silahkan masing-masing menginterpretasikan. Tapi yang jelas bahwa kekristenan itu udah masuk ke tanah Arab sebelum adanya baginda Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita mau dikatakan bahwa Kristen meniru-niru dan lain sebagainya? Sekarang gini, kalau di negara Arab sana kekristenan menyebut Tuhan ya mungkin Allah. Tapi kalau di Ibrani mungkin lain lagi, ada Theos, ada Kurios dan lain sebagainya. Jadi saya mohon dijawab balik. Kita jawab itu pertanyaan Anda. Alfi boleh masuk dikit, Daeng? Silakan. Alfi dari Ready Data nih. Izin Pak Farudin jawab dulu nanti Pak Farudin itu. Pahami dulu baru dijawab. Oke. Saya paham Pak. Saya paham. Oke. Izin ya. Jadi gini Pak Alek, kalau membahas kekristenan di Arab, Alfi menukil dari website santotakla.org ya. Ini nih website Holy Arabic Bible Dictionary. Di dalam Kamus Alkitabul Muqaddas ya, dikatakan Allah itu haza ismu al-ilah. Allah itu nama sang Tuhan, khalaqa jami'ah, pencipta seluruh makhluk. Nah, pengertian Allah atau yang Pak Alek bilang Allah ya, sebutan Allah di Latinnya ALLAH itu menurut Alfi pemaknaan antara Kristen Indo dan Kristen Arab itu berbeda. Karena kenapa? Kristen Arab mengenal lafaz alif lam lam ha ini sebagai nama, bukan gelar gitu. Nah, belum lagi kalau Alfi memaparkan Oxford Dictionary gitu ya, dari barat. Nah, dikatakan di Oxford Dictionary itu
di referensinya bahwasanya Allah atau Allah itu dikatakan the name of God among Muslim gitu. Itu tuh nama Tuhannya nama Tuhan di kalangan umat Muslim. Nah, coba dipikirkan baik-baik nih ya Pak Alex sama Pak Laban. Di saat berdialogkan lintas agama di luar negeri nih, ya orang Barat itu menyerang Allah sebagai sesembahan kami. Nah, kalian mengadopsi itu, bidat nggak? Silakan tuh. Iya. Tanggapi. Saya lagi tambahin dikit. Ini saya tabok langsung nih. Mohon maaf ya. Hai Pak Farudin dulu. Silakan. Sok aja, silakan aja. Silakan Bang Handi, sok silakan. Anda dulu lah, saya Silakan, Anda lanjut. dulu. Anda guru Enggak. saya, itu Silakan, Anda lebih silakan. banyak data. Enggak. Enggak, lanjut. Silakan. Saya nyimak, silakan lanjut. Jadi gini, Pak Alek. Kalau menerjemah itu nggak perlu pakai buku banyak, Pak. Ya, nggak perlu pakai buku banyak kalau menerjemah. Cukup satu kata kan. Cukup pakai Google Translate. Contoh, Theos. Kagak perlu belajar ke India. Kagak perlu belajar naik pohon, Pak. Tinggal buka Google Translate. Theos itu ke Indonesia ini apa? Ya Tuhan. Selesai itu. Nggak perlu ngumpul orang banyak minum teh habisin dana, Pak. Cukup satu orang itu Theos. Google Translate. Oh, Indonesianya Tuhan. Gitu loh. Arabnya apa? Ilah. Cukup, Pak. Panggilan SD aja duduk-duduk, Pak. Gitu loh, itu satu. Kristen itu nggak berasal dari Arab. Kristen itu berasal dari Yunani. Kalau Anda pengen Ibrani ya monggo. Jadi nggak ada urusan dengan Arab. Jadi LAI ngapain terjemahin minjem-minjem ke Arab Kristennya? Kenapa nggak ada buku loh? Kan ada original teks Anda gitu loh. Saya kok jadi kadang-kadang naik darah gitu loh. Ngapain coba LAI nerjemahin nengok-nengok ke Arab? Apa fungsi original teks di depan mata mereka menerjemah? Kenapa nggak dipakai itu gitu loh? Tinggal lihat. Oh, en harke, en hologos, kai hologos, en protontheos. Ngapain ke Arab dulu? Ini kan mau diterjemahin dari Yunani ke Indonesia. Ngapain ke Arab dulu nengok-nengok? Kenapa nggak langsung dari bypass ke Indonesia gitu loh? Ngapain mempersulit diri? Kalau nggak ada unsur misionarisme, manipulasi dalam hal ini. Itu kejujuran aja, Pak. Jujur itu perlu gitu. Gitu ya. Jadi bedakan itu antara proper name dan generic name. Sederhana, Pak. Satu kata itu saja. Satu kata. Nggak perlu nengok-nengok. Udah dijelasin tadi. Kalau Kristen Arab itu, Allah itu nama sembahan. Sampai di Indonesia menjadi jabatan. Itu loh Pak. Pak Alek. Itu dari saya. Lanjut. Oke, terima kasih. Saya menangkap terlalu kecurigaan Anda terlalu tinggi ya. Bahwa kekristenisasi dan lain sebagainya. Entah bila Allah menyatakan itu merupakan predikat kan gitu. Bahwa oke lah, pemahaman orang yang menyebutkan predikat itu jangan tertawa dulu, Pak. Kalau kita mau diskusi jangan melecehkan. Jangan ada nada seperti itu. Dari tadi Anda bicara, saya diam dan tidak tertawa. Saya meskipun saya bisa tertawa, tidak itu ya dilandasi oleh keterbatasan daripada mungkin penginjil, mungkin misionaris, mungkin debater dari pihak Kristen. Jadi saya hanya ingin menyadarkan saja. Yang mana bahwa sebelum adanya Nabi Muhammad dilahirkan, itu kekristenan di Arab sudah ada. Dan itu apakah salah ketika di sana menyebut bahwa Tuhan itu Allah? Tentu tidak salah, memang itu bahasa mereka. Kemudian Bapak mengklaim bahwa kenapa nggak dibawa ke sini untuk berbicara tentang Allah itu sebut saja apakah yang tadi panjenengan sampaikan. Saya kurang berpengalaman. Yang ketiga bahwa Anda menangkap narasi saja tadi sudah salah. Saya tidak menyatakan bahwa Kristen itu berasal dari Arab, tidak. Dia lahir dari Yerusalem dan lain sebagainya, Bethlehem, yaitu ada di Israel awal daripada muncul kekristenan, kemudian ke barat dan ke timur. Lalu tentang siapakah yang membawa kekristenan itu di Indonesia? Itu juga saya yakini sebelum zaman penjajahan. Terus oknumnya siapa?
Apakah Anda ingin membuka data-data mundur? Kan demikian. Nah, sehingga oleh karena itu saya tidak ingin mendiktesa kalian, saya hanya ingin memberi pemahaman. Kadang-kadang kita harus pahami lah, karena kita tidak mengetahui sejarah. Bicara data, oh 100 buku kurang Pak. Dan disitulah akan memancing perdebatan yang panas. Oleh Cukup, Pak. karena itu, Pak Alek, Kristen itu nggak berasal saya dari ingin Yerusalem, Pak. mengatakan bahwa Pak Alek, Oke, Kristen terima kasih. nggak berasal dari Yerusalem. Kristen berasal dari Antioquia, Pak. Pertama-tama di sana Kisah 11:27 baca, Pak. Jangan ngada-ngada deh di sini gitu loh, Pak Alek. Ya, di Bible Anda sendiri itu muncul Anda Kristen terlalu pertama dangkal. kali disebut itu di Anda Antioquia. Anda terlalu dangkal. Loh, ntar dulu Ketika Pak, jangan menyimak dangkal satu dulu. penjelasan, Pak Alek, ini saya Anda pakai mengambil data. satu ayat. Ini saya pakai Anda data. mengambil satu ayat. Bapak terlalu Bahwa- dalam, nggak ada ya. data. Saya pakai data, Anda Pak Alek, mengatakan dangkal. saya bisa angkat bicara Pak Alek karena yang saya tahu saya tadi lebih banyak diam daripada Pak Alek ya. Saya bisa angkat. Silakan Pak Ruden. Pak Alek, oke. Sekaligus menjawab Pak Laban dan juga Pak Alek. Pak Alek maupun Pak Laban perlu diketahui, Al-Quran telah mengajarkan kepada kita ya, ketika kita mengikuti sesuatu, apapun itu, semuanya itu harus berdasarkan data. Jangan sampai posisi dari adanya pendengaran, penglihatan, hati nurani, kelak nanti dipertanggungjawabkan karena kita mengekor. Kita menurut katanya, tetapi nggak memiliki data. Menyampaikan pernyataan hanya sekedar asumsi, itu bisa dikatakan asumsi ketika tidak ada data. Dalil ayat 36. Terkait dari apa yang disampaikan yang ditanya oleh Pak Laban, sebenarnya masalah hal Tuhan dan juga Tuhan, tadi saya sudah menampakkan sumbernya ya. Satu Alkitab beragam terjemahan, teman-teman Muslim maupun Kristen bisa cek di toko online maupun offline. Saya tampakkan. Jadi saran saya Pak Alek maupun Pak Laban kalau mau membantah, silakan bantah pakai data. Kalau tanpa data asumsi ya. Bagi saya Saralip itu omong kosong. gedein Pak Baru nih Saralip. Siap. Kasih Alpi moderator biar nanti dia yang bantu ya. Saya mau sholat di sini masuk asar. Bang Alpi Oke, gedein Pak Bang Baru Alpi, ayo Alpi. Ya siap, lanjut. Oke. Kasih siap ya, bantu ya. Saya izin mau sholat dulu. Ini bukunya, ini covernya, ya. Jadi jelas bahwa yang kami sampaikan di sini kami memiliki sumber dari Anda dan Anda berdua tidak memilikinya. Nih ya, buktinya dari LAI. Jelas ya, ada hak cipta dan sebagainya tahun berapa? Tahun 2005 buku saya yang dimiliki ini. Apa yang disampaikannya? Oke. Jika teman-teman baik Muslim maupun Kristen memiliki buku ini yang cetakannya tahun 2005, saya bimbing. Halaman berapa? Halaman ke-63. Oke, kita lihat di sini. Dalam Theological Dictionary of the New Testament, volume ketiga, Edmonds Grand Rapids, tahun 76. Maaf kalau buram ya. Bentar, biar HP-nya nggak buram, mudah-mudahan digosok-gosok dulu ya. Nggak buram. Oke. Nah, masih buram juga. Saya bacakan. Dibandingkan dengan Kamus Bahasa Besar Indonesia, dibandingkan tadi Theological Dictionary of the New Testament, Balai Pustaka, maka jelaslah bahwa tuan tanpa hak boleh dipandang sebagai kevalen untuk kurios. Tetapi dalam kamus yang sama menjadi jelas juga bahwa Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Ini poinnya yang dipakai untuk Allah yang Maha Esa. Poin pertama, Tuhan tidak sama dengan Tuhan. Jelas ya. Menurut Profesor Dr. A. Yanto SJ, Serikat Jesuit, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Adanya sebuah kekeliruan. Dari apa? Dari huruf H, TWHN. Dulu tulisan Tuhan itu seperti ini sebelum ada EYD. Ini ketika Bebel di masa-masa penerjemahan ke dalam bahasa Melayu. TWHN, cuma 4 huruf. Satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan. Jadi nggak lazim kalau Tuhan ditulis kala itu menggunakan adanya penamaan huruf H. Jadi sebenarnya yang kayak gimana? Kata Tuhan dalam ajaran Melayu itu sebenarnya seperti ini. TWN, baru Tuhan. Tetapi pada akhirnya diselipkan satu huruf sebelum adanya EYD. Apa? Huruf H. Jadi Tuhan. Itu yang terjadi. Dan jelas bahwa pihak LAI
Tuhan tidak sama dengan Tuhan yang dipakai oleh Allah. Artinya di sini posisi adanya Tuhan tidak bisa siapapun orangnya disamakan ketika menggunakan untuk nama Tuhan. Yang kedua, posisi adanya Tuhan sebelum adanya EPD itu telah mengalami adanya penambahan huruf H. Seharusnya ditulis seperti ini. Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada Pak Laban. Selanjutnya, dari Pak Alek. Pak Alek, tadi Anda aduh ya, ampun sekali menyatakan itu Kristen lebih dulu masuk ke Indonesia. Aduh, maaf Pak. Ayo kita perang data. Tampakkan data Anda. Karena kalau nggak salah Anda udah 2000 lebih ya. Followernya masa nggak nyampein data. Nih ya, saya kasih. Api Sejarah jilid pertama, siapa penulisnya? Ahmad Mansur Suryanegara. Kalau Pak Alek, Pak Laban mau nyanggah, minimal ahli sejarah. Apa yang disampaikannya? Jilid pertama ya, teman-teman semuanya bisa dicek nih, jilid pertama, karena ada 2 jilid. Nih, halaman berapa? 158. Pada awal imperialis, Barat dilahirkan adanya perjanjian Tordesillas Spanyol tahun 1494, di mana perjanjian Tordesillas telah membagi, yaitu dunia. Kerajaan Katolik Portugis menguasai dunia belahan timur, sedangkan Spanyol Barat. Pertanyaannya, abad keberapa itu posisi dari adanya orang-orang Portugis masuk ke Indonesia dan juga Belanda? Ayo main data dengan saya. Itu. Yang ke selanjutnya, masalah hal penerjemahan ya. Ini ada masalah yang fatal nih. Saya tampakkan dulu bukunya. Saya tampakkan dulu datanya nih. Jadi diskusi ini pakai modal ya, bukan internet doang. Nih ya, siapa orang ini? Daud H. Susilo. Nih orangnya. Ini apanya? Nih ya. Bahkan dia menjadi sekarang sebagai pembina penerjemahan global Persekutuan Lembaga-Lembaga Bible Sedunia UBS. Pak Alek, Pak Laban sekarang menjabat apa di posisi penerjemahan Bible? Apakah sedunia? Apa yang disampaikan oleh Pak Daud H. Susilo ini bukan Muslim. Ini oten. Oke, kita cek lagi. Apa yang terjadi? Silahkan teman-teman di screenshot data-datanya. Mudah-mudahan ada rezeki teman-teman bisa mendapatkan buku-buku itu ya, baik secara online maupun secara offline. Dan ini data-data yang disampaikan oleh pihak mereka, internal mereka. Kalau punya bukunya, nih. Ya, halaman berapa? Saya bimbing, halaman 55. Oke, apa yang terjadi nih ya? Bisa dicek. Cornelius Ruil, Anda bisa cek dalam sejarah, itu adalah orang pertama pihak POC yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu. Apa yang terjadi? Ruil menjadi pelopor dalam penggunaan istilah lokal. Apa yang terjadi? Ya, kita bisa lihat sebentar. Di sini Ruil cukup berani menggunakan adaptasi budaya lokal. Sampai-sampai apa? Pisang untuk pohon buah ara. Ketika dia ditulis di Matius pasal 7:16. Pohon pisang untuk pohon ara. Nih dalilnya. Harimau untuk serigala. Apakah harimau itu serigala? Apakah serigala itu harimau? Ini di dalam Cornelius Ruil. Makanya tidak akan pernah didapatkan penerjemah pertama Cornelius Ruil, orang pertama VOC, isi penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu cuma ada di Belanda, di atas sama di Jerman. Nih, nggak percaya halaman 55. Saya pimpin. Halaman berapa? Mau nyanggah pakai data? Ya, jelas ya di sini. Ayat yang mana? Pohon pisang. Jadi seharusnya ditulis pohon ara, tetapi ditulis pohon pisang. Apakah pisang itu pohon ara? Apakah harimau itu sama dengan adanya serigala? Itu yang terjadi. Jelas ya, teman-teman semuanya. Ini adalah miss. Karena apa? Karena mereka sebagaimana yang tadi saya sampaikan di buku LAI jilid 2 jilid pertama, penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu itu tidak menggunakan sama sekali Bible dari yang katanya bahasa Ibrani dan juga Yunani, melainkan berdasarkan dari Bible penerjemahan dari Eropa yang disahkan oleh Papret Gereja. Dan mereka tidak menguasai bahasa-bahasa asli katanya. Kalau memang menguasai, saya tantang Laban dan juga Alek membuktikan kepada secara historis bahwa posisi Cornelius Ruil menguasai bahasa Ibrani, menguasai Yunani. Saya tantang. Dan kalau memang ada, sampaikan datanya. Paling banter,
Anda akan melihat dari adanya sejarah alkitab.co.id atau dari adanya sarapan pagi. Karena memang Cornelius Ruil yang menulis dan menyamakan harimau dengan adanya serigala itu tidak menguasai bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Silahkan, saya tunggu. Tanpa adanya data, detik ini saya anggap Anda itu adalah asumsi liar. Siapapun bisa. Monggo. Oke, baik. Silakan ditanggapi Pak Laban atau Pak Alek. Saya tanggapi ya. Anda terlalu pandai ya untuk berbicara ya, untuk memberi data. Sudah banyak data-data yang Anda sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Namun Anda tidak pandai mendengar. Ya, Anda pandai berbicara dengan data. Sekali lagi bahwa saya ulangi ya, data-data tersebut ya saya sendiri nggak percaya. Oke. Data itu terisi yang bagaimana tadi dikatakan bahwa pohon ara menjadi pisang, harimau menjadi serigala. Mau sampai kapan perdebatan itu? Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak 100% mempercayai. Itu yang pertama. Lalu yang Anda tidak pandai mendengar yang kedua. Saya tidak menyampaikan bahwa Kristen lebih dulu masuk Indonesia daripada Islam. Itu salah. Saya tidak menyatakan itu. Masuk. Ini di posisinya di YouTube Bang Andi Celebes bisa diputar posisinya ketika sudah azan asar di Bandung. Bapak jangan berkomentar, oh saya tidak menyatakan, Bapak menyatakan bahwa Oten itu lebih masuk daripada Islam. Dipotong dulu. Tidak. Tadi mengatakan Kristen lebih Saya dulu. menyatakan Kristen lebih dulu masuk. Lebih dulu dari penjajahan, paham. Kalau Islam, saya tahu sejarah. Halo, Islam lebih dulu daripada Kristen. Saya orang sekolah, Pak. Tapi tadi Anda mengatakan Saya Kristen tahu lebih dulu kerajaan. loh. Ada rekamannya, Pak? Lebih dulu dibandingkan adanya penjajahan, bukan dari Islam. Coba Anda Dan itu tambahan kalimat Anda tidak disampaikan. Tidak disampaikan kalimat tambahan itu, Pak. Itu penambahan kalimat. Itu penambahan kalimat. Itu penambahan kalimat dari Pak Alek. Anda sekolah, saya tidak sekolah, tapi saya memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan Anda selama ini mengaku sebagai pihak sekolah dan tidak memberikan satu pun data. Dan jika pihak Oten yang merasa muda, silakan naik, jangan cuma bunny typing. Saya tunggu. Yuk, data dengan data. Tanpa adanya data, Anda hanya asumsi belaka, anak kecil saya juga bisa. Lanjut yang lain. Udah, ini ada rekamannya. Pak Alek udah memperbaiki, udah diperbaiki, ditambahkan. Ya udah, lanjut Oke, Pak Alek. silakan. Ya udah, Silakan bahwa saya ya setelah Hindu Buddha Islam masuk, baru kemudian Kristen. Seperti itu yang tadi saya sampaikan. Ya oke lah, saya mungkin kecepatan kalau bicara atau mungkin Ya udah diperbaiki. Silakan lanjut. sudah cukup ya. Oh. Ya. Ya. Saya rasa itu saja Pak. Sekali lagi bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa apa ya, sampai lupa aku loh. Ya tadilah bahwasanya data Jangan cengengesan, Pak. Maaf, jangan cengengesan, Pak. Saya menghargai Anda, bukan cengengesan. Enggak, tadi Kalau Anda cengengesan bicara- gitu. Ketika Bang Handi cengengesan, Anda kritisi, maka saya kritisi Anda tadi cengengesan. Saya serius kok, cengengesan gimana? Saya lupa sebentar. Saya lupa tadi Iya, yang saya tapi sampaikan pakai bahwa saya lupa. hehehe. Sebentar. Kecuali kalau Anda bicara saya hehehe lah, itu ngece ya. Wong saya lagi bicara. Saya nggak cengengesan. Ya monggo dilanjut dulu, saya lupa apa yang ingin saya sampaikan. Ya, ya. Kalau saya bukan mau silakan, Pak. membantah, kalau saya bukan mau membantah data akademik yang disampaikan tadi, saya merasa bersyukur ada informasi seperti itu. Makanya tadi yang saya tanyakan adalah bagaimana prosesnya kok bisa yang dulunya Tuhan itu kok bisa menjadi Tuhan. Nah ternyata sudah dijelaskan seperti itu. Ya terima kasih, nggak problem sama saya, bukan untuk membantah. Toh yang menyampaikan, yang mengungkap itu orang Kristen sendiri kok. Iya, data itu memang ada dan saya percaya itu. Artinya begini, bahwa saya percaya bahwa itu ada data seperti itu. Tapi tentang kebenarannya atau dan lain sebagainya, intelijensi atau intelektual daripada penulis itu ya, maupun dia profesor seperti apa, mungkin nggak terjangkau di dalam pikirannya aja. Jadi main potong kompas aja, sudahlah tambah H gitu aja. Ini asumsi ya, kembali lagi itu asumsi. Saya tidak membantah bahwa ada data seperti itu. Ya. Demikian Bapak. Ya sudah, berarti apa yang saya sampaikan selama ini gitu kan benar. Lalu Anda bagaimana bisa membantah? Yang pertama, Anda sendiri hingga detik ini tidak menggunakan data.
Anda kalau nggak salah 2000 lebih follower, tapi nggak satu data pun yang bisa ditampakkan. Artinya di sini Anda mengaku sebagai pelajar, tetapi kepelajaran Anda itu tidak membuktikan Anda seorang pelajar. Siapapun saya katakan bisa, Pak, berasumsi. Itulah kenapa dalam surat Ali surat 36 kami sebagai muslim selalu menyampaikan ini loh, bahwa apa yang kami sampaikan nggak asumsi, selaras loh. Ini datanya loh, ini datanya loh. Sedangkan pihak Anda mana membantah, ya otomatis harus menggunakan data. Makanya Anda menerima dan harus Anda akui. Kecuali kalau Anda punya data pembanding dari para teolog-teolog, dari ahli sejarah-sejarah yang tadi kami sampaikan, Anda punya data lebih dan bisa mengalahkan mereka, saya acungkan jempol. Itu kan sudah dikatakan, itu bukan untuk dibantah. Yang mengungkap itu juga Kristen, bukan untuk Enggak, maksud dibantah. saya Jadi ke Pak ungkap Alek, aja. Pak, ke Pak Alek, Pak Saya Laban, ke tidak Pak Alek yang membantah, mengaku saya sebagai membenarkan. orang terpelajar. Tadi kan ngakunya Saya gitu, saya itu orang membenarkan. terpelajar, tapi mana nggak ada datanya. Oke, gini aja. Kita kembalikan ke yang sederhana aja, gini aja. Abangku berdua nih, Pak Laban sama Pak Alek, gini ya Pak ya. Kita jujur aja. Pak Alek udah meralat bahwa ya Islam dulu masuk, kurang lebih kan mungkin abad 13 ya Islam masuk ke Nusantara, disusul Portugis, Inggris dan Belanda. Berakhir itu di 1811, itu abad ke-16 kalau nggak salah, jauh itu Pak. Itu harus diluruskan. Jauh ya. Islam itu masuk di abad ke-11, 12, 13 itu. Nah itu dia Pak pinter Pak Alek. Nah terus kemudian kita masuk ke LAI-nya tadi. Kapan sih pertama kali Bible ini diterjemahkan ke bahasa Melayu? Itu di masa penjajahan Belanda. Ya, dari peralihan dari lembaga Inggris Alkitab, kemudian lembaga Alkitab Hindia Belanda. Jadi Belanda menjajah itu minta tolong kepada orang-orang yang paling ngerti agama, terutama daripada ulama, kemudian dibantulah menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu, bukan dari original teks. Itu tadi sudah diterangkan oleh Pak Rudin, akademik Kristologi. Disitulah banyak istilah-istilah Islam masuk. Kemudian tahun 1972 direvisi LAI, mandiri sudah, tapi masih banyak istilah Islam. Tapi yang dihilangkan Assalamualaikum, kata Ka'bah dan seterusnya. Yang nggak hilang itu Alkitab, kata Allah, Rasul, Nabi dan seterusnya begitu. 2023 masih ada kata Allah lagi, Pak. Nah ini nggak perlu pakai data, Pak. Kita cek di sini karena kalau semakin mendata, pakai data akademik di sini, ini semakin nggak enak kedengeran Pak Alek sama Pak Lamban gitu. Hanya berdasarkan asumsi saja. Gini aja Pak, saya minta kejujuran saja. Mari kita cek aja kata per kata. Ya, di dalam original text Bible Anda itu, ya Pak ya, tidak ada kata Rasul, tidak ada kata Alkitab, tidak ada kata akar kata Allah di sana. Nggak ada sama sekali. Karena Bible Anda itu berbahasa Hebrew di PL itu, kemudian Yunani di Perjanjian Baru. Gitu ya. Jadi kalau menerjemah itu cukup. Sebentar Pak, izin Pak. Poinnya belum ada. Izin Pak, poinnya belum ada. Nah, kalau ingin menerjemah itu langsung aja bypass dari Yunani ke Indonesia gitu. Coba saya tes Anda berdua ini, Pak. Ini satu kata. Jadi sering saya ulang-ulang, dan sudah banyak yang tersadarkan. Bahkan sudah ada 200 pendeta di Republik ini ingin menggugat LAI, berbagai gereja dan sinode gitu Pak. Saya ingin tes kejujuran Anda berdua. Kalau Yohanes 1 ada kata Theos itu Pak, menurut Anda berdua, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa ya Pak? Theos. Ini satu kata loh Pak. Silakan Pak Alek dulu sama Pak Laban. Theos Pak, diterjemahin ke Indonesia apa Pak menurut Anda? Betul yang Anda sampaikan semua itu ya benar. Bahkan seorang pendeta yang memang mengerti tentang bahasa aslinya itu aja ini apa ini nih penerjemahan LA itu kacau balau, betul. Oke, mantap. Tepuk tangan Pak Alek. Kacau balau LA. Izin, saya nggak perlu ditepuk tangani bahwa memang benar LA itu penerjemahannya kacau. Jangankan kalian pendeta yang mengerti ya, kembali lagi tentang bahasa asli daripada ketika Injil itu disampaikan itu aja pusing kok, nggak dapat.
nggak dapat kebenarannya dengan membaca LAI itu. Tadi maka di depan saya katakan. Ya jadi semua menurut yang Anda Pak Alek kalau diskusi teman Kristen pakai LAI pasti kacau juga itu. Lu iya dia bingung, dia penyampaiannya bingung, nggak bisa. Mantap, tepuk tangan. Mantap. Terusin Pak Alek. Lu bener. Saya bukan ingin membela kalian atau saya ingin supaya dianggap, tidak. Tadi kan kita bicara dasarnya kejujuran ya. Saya ambil contoh aja salah satu pendetanya Pak Erastus Sabdono, itu aja seringkali ngomel kok. Ini belum tepat ini. Kalau ini lantas lalu jadi makanya ketika ada saudara kita yang Muslim memikirkan ada satu kecurigaan, ada satu kurang terima gitu ya. Itu kita memaklumi kalau Kristen yang jujur. Sekarang mau pakai bahasa apa lagi selain daripada Rasul di dalam konteks bahasa Indonesia? Enggak ada. Apostolos. Ya enggak, itu di dalam bahasa Indonesia loh ya. Sorry. Utusan Pak. Bahasa Indonesia utusan. Loh, langge, utusan itu kan mungkin orang penerjemah LAI nggak puas kalau utusan itu mungkin bisa juga kurir JNE, itu kan bisa juga utusan. Atau seorang pengutus surat yang mau perang kemudian rajanya minta mengutus untuk berdamai. Loh, mungkin kurang puas kan? Izin ya. Loh, kita harus jujur dong. Ya kan? Saya berperang dengan orang sono ya, pasukan sono, lalu kemudian saya mau menyerah. Nah, saya ngirim kepada utusan bawa surat ke sono, itu juga utusan. Ya mungkin akhirnya membaca kalimat Rasul loh. Itu nggak bisa Pak. Anda tinggal ngomong gini, izin Pak. Misalnya kalau Paulus itu utusan Yesus ya tulis saya utusan Yesus. Gitu loh. Biar jelas gitu loh. Jadi Paulus itu bukan utusan Allah tapi utusan Yesus. Ya oke. Gitu loh. Itu gimana Pak? Itu makanya kan akhirnya disalahpahami ingin membajak kalimat Rasul dalam bahasa Arab. Lu kalau enggak usah salah pahami, lu memang membajak. Apalagi nggak ada kalimat lain mungkin di dalam ya, bahasa apostolos saja Pak, enak kan kalau misalnya tidak ada bahasa Indonesia bisa mengakomodir itu, nggak enak didengar Paulus adalah utusan, ya ganti aja apostolos Paulus, kan keren Pak. Iya, harusnya LAI itu yang kita ngomong. Nah itu dia. Kepada LAI yang tepuk tangan lagi, kena lagi. Lanjut. Lo benar, ini bukan bicara kalah menang ya, ini adalah mencari kebenaran ya. Dan iya, kebenaran betul, itu harus kejujuran ya. Tadi makanya saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan semuanya harus dilandasi dengan kejujuran. Dan kembali lagi ya soal data. Oh banyak Pak, saya kalau mau kasih data pusing Pak. Data ini nanti dibantah dengan data ini. Data ini usah berdata Pak, cukup kejujuran aja Pak Ale, kita apresiasi kok. Itu aja Pak. Amin. Ya. Yes, matur nuwun. Sami Pak. Jangan kemana-mana dulu, di sini dulu Pak. Anda udah jujur. Saya suka diskusi 6 hari 6 malam sama orang yang jujur Pak. Alhamdulillah. Gitu. Lanjut teman Muslim, Pak Neplos atau Pak Rudin nambahin lagi. Kembali sebentar sebelum disambung, izin menyapa dulu yang baru gabung. Selamat sore. Selamat Tung sore. dari Islam apa dari Kristen? Islam Bang. Oh Alhamdulillah. Islam, baik. Ya. Ya baik. Nanti mohon izin kalau ada dari pihak Kristen mau naik kita gantian ya. Mohon maaf Bang. tanpa mengeser hormat. Oke baik. Ya biar ada kursi buat mereka. Lanjut. Aku mendengar aja Pak Ustadz, nyimak aja. Cukup Bang. Siap. Ayo ke Pak Laban dulu, kayaknya ini Pak Alek udah jujur, Pak Laban jangan-jangan belum jujur nih Pak Laban. Kalau saya kan Batak. Iya. Ya bibir saya bahasa Batak. Ya, jelas nggak ada Debata ya Pak ya. Debata. Ya, Debata. Ya. Nggak ada bersinggungan dengan sebutan Islam, nggak ada bersinggungan. Cuman kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Batak. Alhamdulillah Islam. Raja Lotung diam dulu Bang. Ya. Silakan Pak Laban baru ke. Sebelumnya tadi juga ada info ya katanya kan. Ternyata di Arab juga penyebutan Allah ini antara Kristen Arab dengan Muslim Arab sana berbeda juga ya kan? Ya, diterangin ya Pak ya. Di sana juga ternyata berbeda. Enggak Pak, ini sama. Ada tadi mengatakan bahwa berbeda, bukan kalau Kristen Arab itu Pak munculnya itu resminya pada tahun 867 Masehi, kira-kira abad ke-9, baru ada namanya Kitabul Muqaddas atau Kamus Al-Munjid gitu Pak.
Izin Teng, Alfi luruskan Iya. dulu statement Alfi mungkin salah ditangkap ini. Salah dengar Yang Alfi mungkin. maksud itu, ya yang Alfi maksud itu gini Pak Laban. Pemahaman kata Allah di antara Kristen lokal Indo sama Kristen Arab itu berbeda. Maksud Alfi itu gitu, bukan antara Islam Arab dan Kristen Arab, tidak. Oh, jadi kalau Ini di sana sama. Ini baik kamus ya. Jadi ada yang disebut dengan kamus Alkitabul Muqaddas, ada juga kamus Al-Munjid. Itu sama-sama mengatakan Allah itu ismu. Ya, isim itu nama. Disambung dengan kata Al-Ilah, Sang Tuhan, nama Sang Tuhan dia. Di Al-Munjid pun dikatakan alif lam lam ha itu ya, Allah atau Allah itu tuh haza apa? Ismu al-zat al-wajibul wujud. Nama zat dia, nama diri. Nah, kamus ini diterbitkan oleh Father ya atau Romo Louis Makluf. Gitu. Nah, Jadi gitu Pak. Kristen Arab Ya, itu menarik gini ya, izin ya. Bang ya Ali. izin silakan monggo. Pak Laban sebenarnya setuju atau tidak seandainya kita kupas soal Allah ini berdasarkan standar, dengan standar baku, catat, bukan dengan asumsi, bukan dengan selera, bukan dengan perspektif pribadi, bukan dengan perspektif teologi, tapi memang standar bahasa. Menurut Pak Laban setuju atau tidak bahwa Allah dalam definisi Kristen itu bermasalah? Setuju nggak? Kalau makai standar baku, setuju nggak kira-kira? Ya kalau di kalangan intern Kristen sendiri ya yang memakai Bible lain tidak ada masalah. Masalah kan karena umat Islam mendengar itu yang jadi masalah. Nah, sehingga timbul pertanyaan mendasar bahwa apa dasar LAI untuk membuat arti baru terhadap kata Allah ini? Dasar LAI apa? Sehingga LAI seolah-olah memiliki hak untuk membuat arti baru terhadap Allah ini. Apa dasarnya? Itu Menurut Pak makanya Laban. tadi saya tanyakan, apakah di Arab itu, di Kristen Arab ya, menggunakan Itu pertanyaannya salah Pak Laban. Kenapa? Jangan ke Arab. Kenapa? Kalau Pak Laban mau mempertanyakan itu dalam kacamata bangsa Arab, maka Pak Laban bertanyanya begini. Allah itu menurut bangsa Arab apa? Itu baru benar. Oke, boleh kita mengacu kepada bangsa Arab. Tapi kalau Allah, coba sejak satu Arab pun tidak ada mengucapkan lafaz Allah itu dengan lafal Allah. Nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang yang mau kita bedah hari ini kan Allah nih. Huruf Latinnya A-L-L-A-H. Salah kalau menggunakan kacamata Arab. Kalau kacamata Arab Allah dia. Ada lafal O-nya, huruf O. Tuh ada spellingnya, dia ada O-nya. Tapi ini kan nggak ada nih. Huruf A semua. Allah. Kan begitu. Ini berarti kita harus melihat menggunakan kacamata bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini yang bermasalah. Makanya saya tanya sekali lagi. Pertanyaan pertama. Pak Laban setuju atau tidak kalau menggunakan standar baku Allah yang kalian gunakan atau Allah yang Bible gunakan itu sudah bermasalah. Yang kedua, apa dasar LAI sehingga kata Allah ini dihadirkan arti baru, tidak mengacu kepada standar baku, arti utamanya yang diartikan sebagai nama. Apa dasar LAI merubah atau menambah arti baru? Silakan Pak Laban. ya itu juga lah yang perlu saya tanyakan juga. Ya, yang namanya bahasa ini kan udah lumrah terjadi serapan dari bahasa luar. Ya kemungkinan, ya mungkin lain menyerap dari bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab oleh siapa. Apakah oleh yang digunakan oleh Arab Kristen atau Arab Muslim? Saya tidak tahu. Bilang Pak Laban standar baku. Standar baku itu apa? KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan KBBL. Kamus Besar Bahasa LAI, bukan. Tapi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan ke Arab, saya bilang. Jangan ke ini Arab. juga KBBI ini disusun oleh orang Kristen. Nah, dia juga tidak membuat penjelasan. Jadi semua serba Ada kurang penjelasannya di informasi. situ. Silahkan buka. Allah menurut KBBI itu sudah pasti nama. Tidak ada predikat di situ. Nama. Bahkan di situ ditambah keterangannya
Nama ini adalah nama Tuhannya umat Muslim. Ada di situ. Kalau huruf aslinya namanya itu apa? Huruf aslinya ya Allah. Kenapa? Karena dia huruf Latin. Eja, kalau di Eja apa? ALLAH. Yang di Quran apakah begitu? Apa kaitannya dengan Quran? Kita di negara ini kita menggunakan huruf Latin atau menggunakan huruf Arab? Maksud saya biar jelas, apakah memang itu yang dikutip lain? Apakah alif lam lam itu yang dikutip lain atau bukan? Wah, ini bahaya banget. Berarti seolah-olah Pak Laban mengatakan LAI Bukan, tidak saya bertanya. mengutip Allah itu dari KBBI, begitu? Enggak, saya bertanya, apakah itu yang dikutipnya dikutip lain? Sudah atau pasti LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahannya berangkat dari mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdiri dari ribuan kosakata, yang terdiri dari puluhan akar kata, yang beberapa katanya itu memang diserap dari bahasa Arab. Tapi pada saat sudah diserap, KBBI sudah membentuk standar baku. Sudah ada standar bakunya yang nggak boleh diubah-ubah. Makanya saya bilang, coba kita mengacu kepada KBBI saja. Gitu loh. Kenapa LAI membuat arti baru bahwa Allah itu adalah predikat? Ya wajarlah kita bertanya. Kita bertanya bukan sebagai umat Muslim, tapi kita bertanya sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang menggunakan bahasa Indonesia, bertanya, wahai LAI, bahasa apa yang kau gunakan itu? ALLAH itu kau sebut sebagai predikat. Padahal bahasa kita mengatakan ALLAH dalam huruf Latin itu artinya nama. Nama dari Tuhan. Ya, tapi coba gimana? Huruf-hurufnya kan nggak dibuat di sini. Gimana huruf-hurufnya nggak dibuat? Gimana maksudnya? Gimana Alif huruf-huruf lam nggak dibuat? Alif lam lam maka kan nggak ada. Alif lam lam ah itu huruf Arab, bukan huruf Latin. Gimana saya diskusi? Pak Laban sebenarnya sudah menangkap. Cuman Pak Laban itu sama seperti Kristen yang lain saya lihat. Sepertinya sukar atau mungkin enggan mengakui bahwa memang ada kesalahan di situ. Memang ada error di situ. Human error kayaknya itu. Harusnya diakui saja dong. Kan begitu. Kalau sudah diakui, teman-teman Kristen, ada beberapa kelompok Kristen bahkan sepakat. Allah itu harus dihapus dari Bible. Kenapa? Karena dalam pengertian atau dalam pendekatan teologi kekristenan, Allah itu dianggap sebagai predikat. Nah, LAI itu ada beberapa kelompok Kristen yang sepakat untuk harus menghapus itu. Tapi ada juga beberapa Kristen, mohon maaf ya, saya bilang botol itu kalimat yang paling mulia. Botolnya Kristen yang justru sepakat dengan LAI. Nih, betul. Ini pertanyaan gini Bang Neplos, siapa nama Allahmu kan gitu ya? Iya. Karena kenapa Pak Laban? Kita bisa uji sekarang hari ini. Hari ini kita bisa uji. Kita uji bahasa kita ya. Siapapun boleh di sini ikut turut serta menguji. Coba Pak Laban, saya minta definisi ya. Bukan status, bukan sifat, bukan makna, tapi yang saya tanya di sini adalah arti atau secara harfiah itu disebut sebagai definisi. Coba definisikan apa itu Tuhan, apa itu Allah. Coba definisikan. Contoh, Tuhan adalah bla 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 bla, sesuatu yang diyakini, diimani, dipercaya, disembah dan lain sebagainya. Allah adalah bla 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 bla. Coba kita uji sekarang. Allah Coba Pak Laban, silakan. Kalau Allah dalam Bible itu ya pencipta. Kalau Tuhan itu pengatur. Itu sifat Allah, itu sifat. Yang saya tanya definisi. Ya definisi Allah itu pencipta. Ya sudah. Tapi itu nggak ada dasarnya itu. Ya kan siapa yang mengetahui apa definisinya? Orang siapa yang mengenal? Saya tanya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali saya tanya menggunakan bahasa Inggris. What's the meaning of God misalnya? Baru Pak Laban boleh pakai kamus besar bahasa Inggris tuh boleh. Tapi saya tanya bahasa Indonesia, apa definisi Tuhan? Coba silakan Pak Laban. Tuhan itu apa sih? Coba dulu.
Tuhan menurut siapa ini? Saya pribadi? Iya. Menurut ya. Biarin aja pribadi aja dulu. Enggak Pak Kalau Laban. Tuhan menurut saya sesuai yang tertulis di Yohanes 13. Waduh, ampun. Enggak apa-apa, biarin dulu, dengerin dulu. Enggak apa-apa. Bentar, Silakan Pak. Mana mungkin harus menudai catatan di akhir masa bakti dengan mengikuti persidangan. Kalau KBBI itu Pak Laban, Tuhan itu sesuai KBBI ini sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Itu KBBI Pak, itu Tuhan. KBBI itu. Itu KBBI. Nah, jadi Ya. kalau menurut Yohanes 13 ayat 13. Nah, kamu memanggil aku guru dan apa? Iya, dengar dulu lah. Nah, ponete kurios itu Pak, bukan ponete teos. Iya, ya tuh guru, kan ada artinya sini. Iya, itu original tesnya itu ponete kurios, bukan ponete teos. Kamu memanggil aku guru dan tuan di situ bahasa sebenarnya, tapi dirubah oleh LAI kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Oh, Kan original tesnya kurios Pak, bukan teos. Jadi Yohanes 13:13 Pak. kamu menyebut aku guru dan tuan. Ya Tuhan, ya. Ya. Oke. Tapi di pertanyaannya Bang Leplos, menurut Anda apa arti Tuhan? Ya Tuhan itu adalah Tuhan juga. Gimana? Seandainya kita punya lembaga tandingan ya. Ini saya coba bereksperimen. Seandainya kami punya lembaga tandingan misalnya, yang tadinya LAI misalnya lawannya siapa sih, LII misalnya ya, Lembaga Islam, atau LAI juga tuh Lembaga Al-Qur'an Indonesia. Misal, ini misal ya. Lalu membuat arti baru dari Yesus. Yesus itu kami artikan sebagai penyembah pagan atau berhala. Kira-kira Pak Laban atau Kristen terima nggak? Kalau kami hadirkan arti baru, Yesus Kristus itu adalah berhala. Terima nggak? Pasti ngamuk kayak Bu Darni semalam. Gak ada bukan di sini arti Tuhan sebagai berhala. Yang saya tanya, ini kita makanya di awal saya bilang bereksperimen. Coba dengarnya pakai telinga Pak, jangan pakai mata. Coba dengar ya, seandainya saya bereksperimen, ada lembaga tandingan, Lembaga Al-Qur'an Indonesia. Lalu mengartikan Yesus Kristus itu memiliki arti sebagai berhala. Kira-kira terima nggak Kristen? Tentu nggak terima dong. Nah, terus kira-kira diwajarkan nggak ketika umat Muslim tidak terima bahwa Allah itu dianggap sebagai predikat? Ya terserah situlah, saya nggak ngurusin situ. Anda diminta jujur Pak. Anda diminta jujur Pak Laban. Jawaban terserah situ membuat saya menyesal diskusi sama Pak Laban. Terserah situ, itu jawaban yang membuat saya menyesal diskusi dengan Pak Laban. Anda tersinggung. Iya, bukan tersinggung, saya merasa malu. Ternyata saya diskusi dengan orang yang tidak bisa diskusi. Kenapa? Karena jawabannya terserah situ. Jadi gini, sebenarnya Pak Ane plus Pak Laban gini. Anda itu nyaman sekali, tidak bergerak apa-apa, bahkan cenderung bahagia berjamaah, mempergunakan kata Allah itu bukan pada tempatnya. Anda bahagia banget gitu loh. Giliran dikasih analogi oleh Bang Deplos. Kira-kira kalau nama Yesus terus diterjemahkan ke hal yang bukan sebenarnya, Anda protes gitu loh. Ini namanya tidak ada keseimbangan dalam berpikir. Tadi kan disertakan, saya tidak pakai Bibel Indonesia bahasa Batak. Kalaupun Anda nggak pakai kan Anda bisa belajar Pak dengan kenyataan yang ada, dengan saudara-saudara Anda yang pakai itu. Oh ya. Gitu loh. Kan kita ini udah manusia dewasa lagi, bukan kita ngajar anak PK kalau ini hari. Itu masih Bang Neplos, keseimbangan gitu loh Pak. Izin, saya menjawab. Ya silakan. Itu tadi saya termasuk yang protes tadi ya. Protes dalam arti memang nggak boleh ya. Dianggap sebagai predikat ya Allah itu ya. Udah. Ya. Saya juga cukup setuju kalau memang harus diganti Yahweh atau apa kan. Itu kan nama kan. Betul. Nama kan. Sepakat saya. Jadi memang LA ini kan tadi saya udah bilang dia main comot gitu aja.
main tomot, main taruh karena udah terbiasa kan mungkin berpuluh tahun atau ratusan tahun sejak zaman Belanda dibuat seperti itu ya udah. Banyak kok pendeta yang apa? Yang Pak tidak Alex, dia protes. bukan main comot. Dia sedang menjalankan misi yang diawali di abad ke-15. Betul. Enggak seperti Glory, itu, Bang. gospel. Enggak seperti itu. Loh, kok nggak seperti itu? Itu dia Enggak. dasarnya. Enggak. Saya yakin enggak. Mengapa demikian? LAI waktu itu saya kan pernah menanyakannya kepada dosen saya ya. Jawabannya ya memang sih mungkin kurang tepat ya, bahwa dia menyampaikan bahwa nggak ada masalah karena Al-Quran nggak boleh diterjemahkan, dia sebutannya Allah, kita Allah gitu. Nah, itu aja jawaban sederhana, entah itu benar entah itu enggak kan. Jawaban dosen saya begitu. Kita kan dulu juga pernah bertanya, Abang. Bukan, kita tidak boleh hanya sekedar mencari mengatakan bahwa boleh atau tidak. Tapi karena ini sudah terjadi, maka coba kita hadirkan kemungkinannya. Apa sih alasan sehingga LAI sudah menyadari bahwa itu salah tetapi tetap dilangsungkan, tetap diberlakukan? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal adalah dia meneruskan perjuangan yang diawali di abad 15. Oleh siapa itu? Portugis, Belanda, Inggris, serta antek-anteknya. Gospel. Kalau misionaris ya sesederhana itu ya, aku rasa nggak ngefek, Bang. Nggak ngefek dengan bahasa Allah terus Rasul kemudian membuat orang menjadi Kristen, tidak. Kekristenan itu bisa menjadi percaya kepada Kristen itu karena dia melihat satu perbuatan. Saya izin sedikit. Bukan gitu, Pak Alek. Ya, oke. Banyak sekali dampak dari apa yang dilakukan itu, Pak Alek. Ini salah satunya aja. Itu sedang mencederai, melukai umat Islam, menggunakan kata yang sangat suci, yang benar-benar adalah nama Sang Pencipta, digeser maknanya. Contoh banyak ayat di kitab Anda, itu yang bahayanya itu Bapak kan nggak sadar sampai sana ya. Ada di Keluaran 12/12. Di situ Allah itu akan dibinasakan. Loh, bagaimana mungkin Allah itu Sang Pencipta langit dan bumi yang akan dibinasakan, sehingga Sang Pencipta langit dan bumi ini diibaratkan sebuah dewa, sebuah patung, sebuah sesembahan yang akan hancurkan. Nah, padahal di dalam kitab Anda diajarkan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Iya, Anda tidak sembarangan, tetapi ngambil nama dari kitab orang disebut dengan sembarangan. Ini bahayanya begitu, Pak. Itu satu. Pertama lagi. Kedua, ini sebelum ke yang lain ya. Jangan salah, Pak, ingat. Kawan Kristen sering menggaungkan contoh bahwa kalimat ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu dirubah, Pak. Apa kalimatnya? Tiada, naudzubillah ini ya, ini bukan iman saya, cuman sebagai bahan informasi buat Anda, tiada Allah selain Tuhan Yesus. Nah, ke sana larinya. Inilah pendangkalan akidah namanya, Pak. Itulah yang melukai perasaan umat Islam. Bagaimana kata yang sangat suci, Subhanallah dan Maha Tinggi diubrak-abrik, digunakan kata itu sembarangan oleh kitab Anda. Makanya kita perjuangkan kembalikan kepada tempat yang sebenarnya. Begitu, Pak, ya. Mohon dipahami, Pak. Jangan paham saya. Kristen kacau itu. Bapak ini dari Boleh tadi. saya katakan. Baik, saya tambahkan ya. Saya ada data, saya memiliki Bible versi lain, yaitu versi Mesianik ya, di mana mereka sendiri dalam Kristen Mesianik, terlepas ya, versi Mesianik ini apakah masuk Mesianik dalam fraksi atau aliran dari Obadiah atau Teguh Hindarto atau siapapun, tetapi mereka konsisten dengan pendapatnya, di mana mereka berbeda dengan pada umumnya dan tidak mau menggunakan kata Allah di dalam PB khususnya. Yuk kita cek. Ini dari LAI ya, saya tampakkan Bible-nya. Sebentar, ini ya Bible ya teman-teman. Oke, jelas ya. Ini dari LAI. LAI-nya mana? Oke. Biar kita buka-bukaan sebentar. Nah, ini sebentar ya. Jadi ini dari LAI tahun 2000 ya. Nah, bebas saya itu dari tahun 2000. Oke, kita cek sajalah versi dari Bible kita kabar baik di zaman baru. Apa isinya? Yuk kita kasih contoh aja. Ini ya, mat. Aduh, buram dulu ya. Ini mah. Bentar ya, tak gosok-gosok dulu. Oke, sudah mat.
Kita lihat di pasal berapa terkait hal ini, mat ya. Oke, contoh saja ini mah ya, pasal 3 keberapa? Nah, ini ya. 2, bertobatlah dari dosa-dosamu katanya, karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Nah, kata Allah di sini ya, ada menggunakan kata Allah. Lalu bagaimana dengan posisi di versi dari Kristen Mesianik? Oke, saya tampakkan lagi. Ini simpan dulu. Silakan di screenshot, silakan ya. Ini mereka bahkan tidak menggunakan sama sekali dari pihak LAI ya. Ini Bible versi Mesianiknya. Jelas ya. Indonesia Literal Translation ILT. Siapa diterbitkan bukan LAI tapi Yayasan Lentera Bangsa. Ini orang-orang Mesianik menggunakan Yayasan Lentera Bangsa dan tidak menggunakan LAI. Apa? Yuk kita lihat lagi, mat lagi ya. Mat, mana mat? Nah, mat. Ini yang ketiganya. Ya, yang keduanya mana yang keduanya? Posisinya sebentar, tak cek dulu. Oh, ini yang ketiga masuknya. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, suatu suara yang berseru di padang gurun, persiapan di jalan bagi Yahweh, bukan Allah. Ketika dari pihak Pak Laban, Pak Alek, maupun dari Kristen lainnya, silahkan Anda gunakan versi ini yang diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa. Kalau Anda ingin punya, hubungi tokoh-tokoh terdekat atau ngobrol dengan pihak LAI, pihak dari adanya Mesianik. Ini pesan aja, jangan pakai LAI karena LAI masih kata Allah. Itu yang terjadi, dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, para penerjemah Bible kala itu sebelum adanya LAI, semau gue seperti Let's Decker menggunakan bahasa Arab, sedangkan Bode enggak. Artinya di sini pertama, kalau kita berdasarkan fakta sejarah ya, saya tidak menghujat. Berdasarkan fakta sejarah yang tadi saya terbitkan, buku-bukunya saya tampakkan, bahwa Kristen sekarang di Indonesia yang menggunakan kata Allah, kata Rasul dan lain sebagainya, itu ternyata korban dari para penerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu yang tidak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Itu yang menjadi korban Kristen sekarang, termasuk Pak Laban, Pak Alek kalau memang masih menggunakan kata Allah diantaranya. Yang kedua, posisi dari pihak Kristen itu tidak mau secara jujur bahwa posisi kata Allah sendiri itulah milik umat Islam, yang merupakan identitas umat Islam Tuhannya, namanya. Jujur bagi saya lebih baik daripada menggunakan yaitu warisan penjajah POC, lebih baik gunakanlah sendiri seperti yang oleh Mesianik, pakai dari adanya Yayasan Lentera Indonesia. Kitabnya apa? Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Indonesia Literal Translation ILT. Silahkan kalau mau, tapi kalau nggak mau asal gimana gitu ya, ngambil punya orang. Itu lanjut teman-teman. Gini aja saya rasa aja biar jangan berlarut-larut ini ya. Saya coba digugat aja. Malaysia kan sudah melakukannya. Sudah digugat, Pak. 11 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi? Sudah digugat dan bahkan sudah masuk YouTube, Pak. Yang terjadi apa? Ternyata menang. LAI-nya. Oh gitu. 11 tahun yang lalu loh, Pak. Coba dicek. 11 tahun yang lalu udah digugat, Pak. Itu oleh orang Mesianik, Pak. Digugat, masa Bapak sesama internal nggak tahu, kita yang bukan internal nggak tahu, Pak. Coba di googling. Saya kan tidak terlalu apa dengan kitab. Sekarang ini muncul lagi ada 200 nama pendeta dipimpin oleh pendeta Beni kalau nggak salah ya. Itu bersama ada kurang lebih banyak juga sinode dan gereja seluruh Indonesia itu akan menggugat LAI. Ini rencana ke depannya gitu loh, Pak. Itu, jadi Pak. kalau boleh tahu, kenapa LAI bisa menang? Apa dasar orang LAI? Ya tanyakan ke pihak LAI, itu kan pihak Bapak. Maksud saya, tapi saya yakin 100% kenapa LAI tidak mau sama sekali mengubah, karena itu berubah dengan denom. Di mana denom sendiri ketika diubah otomatis saya yakinnya nggak laris. Apa yang dicetak oleh LAI artinya ya duit lagi lah. Selain alasan mungkin teologis. Itu. Maksud saya, gugatan yang dulu terjadi itu persidangan atau